Tinggal di mana? Di Dharma Raja Sumedang, Pak. Sumedang. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya, Pak. Lah, Bapak kesini sama siapa? Sama anak. Anak. Ya. Anak tinggal di mana? Tinggalnya Sumedang juga. Sumedang juga. Ya, beda kecamatan. Oh iya. Tahu kesini dari adek, dari YouTube. Dari adek. Iya, yang di Cibuga sama Sumedang juga. Ikut kesini di luar ada. Oh iya. Adeknya laki perempuan. Laki, Pak. Oh iya, suruh masuk dong. Oh, sekarang ini. Panggil. Ya. Siapa? Pak Muji? Mik. Mik? Apa ada pikir ini? Oh, ntar manggil dulu Mamang paling ya? Di mobil. Jam 8 malam alhamdulillah dari nyampe dari Sumedang jam 10. Bapak tahu dari adiknya. Iya, Pak. Adiknya ngomong apa, kok Bapak bisa percaya sama ilmu RDAY? Terus saya pernah lihat juga di YouTube saya sebut apanya hilang punya saya. Udah dari sebelum lebaran juga udah pengen kesini sebetulnya. Terus? Cuman saya ya pikir-pikir aduh lagi nggak punya modal buat toko juga pinjam kemarin. Ya kebetulan lagi ada punya utang, Pak, ke BRI. Udah 3 kali kontrak sama sekarang, jadi rekening koran, Pak, nggak kebayar lah gitu aja setiap tahun udah 3 kali kontrak. Jadi utangnya Bapak berapa? Ke BRI cuma 2,5 belum bunga, Pak. Terus ke ini Pegadaian 150 jutaan. Terus ke yang satu lagi Bang dari Win 72 juta. Terus kemarin bekas modal pinjam lebaran sama saudara yang di Bogor juga di sini Babelan 50 juta belum bisa bayar. Ini Pak ada saya baju. Ayo duduk. Iya. Tinggal. Alhamdulillah Pak nyampe gitu. Udah pernah kesini Bapak? Belum. Belum pernah. Belum. Tahu RDAY dari mana Bapak? Apa itu? Tahu RDAY dari mana? YouTube. Dia paling sering nonton YouTube, Pak. Oh. Sama Billy, Pak, sering saja. Oh iya. Kemarin habis hajatan. Habis hajatan kemarin pas sebutan saya mendatangi Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji kita ada izinnya. Oh iya. Makanya kakak yuk, Kak, ke Pak Haji yuk. Ya udah, berangkat Kak katanya. Oh iya. Habis lebaran saya bilang sebutnya lagi dipakai dulu. Nah kalau boleh tahu nih Bapak jauh-jauh dari Sumedang, apa hajatnya nih ke RDAY kalau boleh tahu? Pengen lunas utang Pak Haji. Utangnya berapa? Ya, sekitar 500-an semuanya totalnya lah. Terus? Ya toko pengen maju juga, terus saya pengen punya modal juga biar nggak repot tiap tahun sama aja Pak. Terus ada gula nih Pak, jadi naik turun dulu ada gula saya Pak. Habis operasi sini Pak. Operasi ini di Bandung Pak di Sangkusak. Udah 3 tahun lah sekarang alhamdulillah. Selamat Pak. Nah kalau boleh tahu nih, selain Bapak hajatnya utang, apalagi yang utama? Yang utama ya sehat, banyak umur, terus saya pengen punya modal. Tambahin lagi rezekinya gitu Bapak. Saya juga pengen, emang sedikit-sedikit saya paling sayang ke anak yatim Pak, kalau di kampung. Iya. Sedikit dompet misalkan 100.000. Ya, Kan Bapak sayang banget sama anak yatim. Nah Bapak sayang nggak kalau sama ibu yatim? Suka ada yang dibawa sama kakaknya juga apa saudaranya. Iya. Alhamdulillah rezekinya ada, saya suka kasih sama lihat orang jompo, saya suka nggak tega gitu Pak. Nggak tega ya? Ya pengen juga suka ngasih lah buat anak yatim banyak Pak. Kadang-kadang mereka ya kalau untuk misalkan di masjid ada pembagian anak yatim, saya kasih ke masjid aja kadang-kadang ada kadang 5 juta, kadang 1 juta. Iya. Tapi kalau saya pergi ke kampung-kampung misalkan lihat nenek jompo atau yatim, hati saya itu terbuka Pak, suka kasih, kadang saya nangis ya ngasih juga. Kenapa nggak dikawinin ibu-ibu jompo Pak? Kenapa? Nah jadi Bapak sehari-hari apa tadi kegiatannya? Buka toko Pak. Toko, jualannya apa? Sembako gitu. Hah? Sembako. Sembako.
Itu sendiri atau ditemenin sama siapa dagangnya? Istri. Oh, sama istri. Istri. Ya, ya, Sama ya. istri ya punya yang kerja juga ada. Kadang 4, kadang 6 kalau lagi ramai. Karyawannya Ya, kalau sekarang mah lagi turun Pak, jauh banget. turunnya gimana? Sepi Pak semua pasar. Pembeli. Iya. Sepi pembelinya. Jadi uangnya pas-pasan Pak. Kadang-kadang nggak cukup buat bayar seres juga. Oh, Nggak pengen pembelinya pengen banyak gitu Pak Haji. Gimana caranya? Lebih barokah lebih banyak. udah berapa lama sepi kalau boleh tahu? Semenjak corona Pak Haji. Semenjak corona. Semenjak corona. Utang saya itu juga sebelum corona nggak kebayar. Dari corona sampai sekarang yang ini. Corona kan 2019. Iya. Dari mulai Sekarang 2025. iya. Dampaknya masih terasa, Pak. Dampaknya- Soalnya Saya seprofesi. bersyukur Pak dengan adanya corona Pak. Kalau dulu saya utang 40 juta. Pegang mic Pak, pegang. Ah. Kalau utang 40 juta dulu nggak kerasa Pak. Semua ada corona. Ada corona baru-baru 40 juta. Sekarang 250 juta kebayar nggak kebayar. Ini sedih Pak corona nggak ada ya. Terutama orang yang jual alkes ya. Iya, ini cuma bisa bayar. Dengan adanya corona kan alkes laku tuh ya. Buat wisma atlet ya. Orang pada beli ya. Iya. Aqua ya. Namanya Pak Haji ya. Bukan koma itu ya. Oh, Uang tanaman itu sedih juga Pak. dengan adanya corona. Karena nggak ada uang tanaman jadi sedih. Oh iya, dulu waktu corona kan tukang tanaman panen. Karena nggak ada kegiatan bertanam. Anggrek apa, dengan adanya corona pergi, udah nggak ada yang ngurusin tanaman lagi karena kan dia. Sibuk. Kapan corona datang? Jangan. Alah biarin dah. Biar dia ada kesibukan. Waktu dirawat dulu sebelum operasi lagi Hah? corona Pak Haji. Sebelum dioperasi. Kan yang bisnis cuci tangan tuh dengan adanya corona kan panen ya. Masker panen. Sekarang nggak ada orang beli masker. Jarang Pak, saya juga punya 10 jarang dipakai. Masker. Iya di tas ada di bawah terus. Iya, habis orang sehat maksudnya pakai masker. Pak Haji. Apalagi ke masjid ya Pak Haji. Ini orang pada kemana-mana pada pakai masker. Iya. Aduh. Nggak lepas masker. Iya. Makanya dulu Pak, orang kalau sehat itu pasti ngerokok kan. Iya. Kalau nggak ngerokok kan orang yang sakit ya. Gampang lah Pak. Iya, Pak. Jadi maunya saya, karena Bapak dagang sembako, Bapak coba praktekin kayak sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia juga saudagar, dia juga pengusaha kayak Bapak. Iya, Pak. Kenapa kok datang aja uang? Rezeki ada aja, buktinya dari barang yang nggak kepake, kurma busuk bisa jadi duit. Beli kurmanya murah, dijualnya setinggi langit. Iya. Berarti kan luar biasa. Iya. Nah, coba kita telusuri apa yang bikin Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya tajam melintir. Nggak taunya kejawab, Mbak. Apa tuh? Dia hobinya baca Quran. Semalam 30 juz. Khatam. Nah, coba Bapak praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Pak Haji bangun jam 00, tahajud. Emang ada ayatnya di Al-Quran baca Quran? Ada Pak ayatnya Pak. Makanya bener tuh gue setuju Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya karena baca Quran. Nah, Bapak bisa gak meraktekin itu? Dasarnya apa Pak Haji? Coba lo terangin. Ya, Dasarnya. ya. Jadi dasarnya ilmu dasar yang diharuskan yang bertamu ke Pak Haji di RDAY ini adalah itu tadi, harus menjalani yang tadi. Di saat orang-orang sedang bobok, nyenyak, tidur nyenyak, kita bermunajat kepada Allah. Perintah Allah sangat jelas di Quran, suratnya Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6 sampai 7 deh. Iya. Jadi perintah Allah di situ adalah ya ayyuhal muzdur,
qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam. Oh, saya juga alhamdulillah Pak. Iya. Tapi saya jalan jam 2:30 ke pasar, Ah. ke toko gitu ya. Bangun mah jam 2:30. Nah, Alhamdulillah saya sholat. nah ini Tahu. bangunnya, Iya. bangunnya kata Allah kan jam berapa bangunnya kata Allah? Nisfahu. Jadi bangunnya itu adalah nisfahu itu artinya setengah, separuh, seperdua malam. Seperdua malam jam berapa berarti? Jam 2 ya Pak. Hah? Jam 1 jam 1 jam 2. Seperdua, setengahnya malam. Kalau siang tengah siang, di tengah-tengahnya siang. Matahari pasti tengah jam berapa kira-kira? 12. Jam 12. Berarti kalau tengah-tengahnya malam Jam 12 juga. jam 00. Oh, jam 00. Itu ayatnya bunyinya begitu, suruh bangunnya. Pas enggak? Enggak harus pas, kata Allah. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Iya, tapi kurangnya sedikit. Ya, tapi kalau 2:30 mah Itu sudah lebih banyak Lebih gitu, banyak. bukan lebih sedikit. alhamdulillah Pak Haji, saya siap malam nggak pernah berhenti, nggak pernah kelewat tahajud. Iya, tapi bangunnya jam Bangunnya 3. jam Iya, 3. iya. Kalau ini kan kenapa harus jam 00? Karena secara metafisika itulah akan terjadinya perubahan cuaca, perubahan antara malam dan menuju pagi. Jadi kita di saat ada perubahan itu kita hadir di situ. Saat akan dicatat terjadi perubahan. Saat orang-orang lelap tidur, kita bangun tidur. Itu perintahnya begitu. Angkanya kan ditulis sama Allah, Jadi Quran. saya mah lewatnya banyak Pak ya. Lewat banyak gitu. Bablas. Berarti Al-Qur'annya dari ayat berapa? Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. 1 sampai 6. Nah, ada lagi perintah sholat kan, itu bangunnya diperintahkan. Iya. Sholat. Terus apalagi setelah itu kata Allah? Baca Al-Qur'an. Jadi rangkaiannya di situ, Al-Qur'an suruh bacanya jam di situ. Mau jamnya 1 sampai 1 sampai 6 nanti dibaca. Ini saya percepat saja biar Iya. ini. Terus yang dikatakan Pak Haji tadi apa fadilahnya? Itu disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-6. Bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa kita kalau dengan bangun malam itu, dengan melaksanakan tadi itu, jiwa kita jadi tenang, jadi mantap, jadi tangguh, tidak mudah goyah, tidak mudah miring, tidak mudah larut, dirayu orang, dihipnotis orang. Kita tidak mudah tertipu, diajak bisnis yang usahanya akhirnya zong, nambah hutang. Itu masih koma. Dan ucapan orang yang melaksanakan itu tadi, bangun malam dan rangkaiannya itu menjadi lebih mantap. Ucapan mantap itu artinya apa? Kita ngomong ke orang ada ini Nambah karisma ya, Pak. karisma. Apa yang kita ucapkan diperhatikan orang, diikuti orang. Apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Inilah mantap ucapan. Dengan apa? Kata Allah, dengan tadi itu, bangun malam dan rangkaiannya, sholat, baca Al-Quran. Saya cuma lebihnya banyak lewatnya ya Pak ya. Tapi tiap malam Pak nggak berhenti, apalagi sholat duha nggak pernah berhenti saya. Iya. Nanti ada lanjutannya dari Pak Haji. Berarti Kenapa itu bedanya orang Yahudi dan Pak Habibie? Pada waktu beliau kuliah di Jerman, Pak Habibie nggak pernah ranking 1, ranking 3. Yang ranking 1 siapa? Yahudi. Ranking 2 Yahudi Putri. Yang ketiga baru Pak Habibie. Apa ternyata yang membedakan, dan Pak Habibie nangis saat itu, tahu itu. Kenapa? Karena orang Yahudi ternyata bangunnya jam
mandi, baca Quran. Yahudi baca Quran. Pak Habibie bangunnya kayak bapak, jam 3:30, Ya. sholat tahajud, belajar. Tapi rankingnya dia yang dapat. Telepon Bu Mai, apa peralatannya yang Akhirnya kurang dia buat masak? tanya, Coba dandang, nyelidiki piring, sendok, ke kompor, tanya. Tapi kita yang Dua beli, temennya bukan dia. yang Coba ditelepon. kok iso ranking 1 terus. Saya Ntar sudah contohnya belajar mana, gigih. dandangnya mana, ini contoh, bawa beli di Gloria. Sudah gigih belajarnya. Menurut Pak Habibie, apa yang saya kerjakan tugas-tugas itu 100% betul. Tapi kok setelah di pengumuman ranking 1-nya bukan saya. Kalahnya di situ. Pak Habibie nggak bangun jam 00, nggak mandi, nggak Nggak baca baca Quran. Quran. Lah orang Yahudi Mandi, bangunnya jam 00, mandi baca Quran. Nggak sholat kan dia, Iya. tapi baca Quran. Kenapa? Dia yakin yang disampaikan Nabi ada di dalam itu, jiwanya jadi ini, ucapannya. Jadi kalau wawancara, kalau presentasi itu mantap. Istilahnya Bapak dihajar sama COVID. Bapak nggak goyang, pede. Iya. Iya, kita waktu ada COVID nggak goyang, pede. Pasti tamunya banyak. Pasti tamunya banyak. Tamunya banyak COVID. Tambah banyak. Tambah banyak. Ini waktu COVID kan kembangnya banyak. Anggreknya. Pas COVID sepi. Goyang dia. Bapak pas COVID malah melempem. Wah, bukan melempem lagi. Lawan, Pak. Jadi bisa dihitung yang ke pasar juga Pak Haji. Nanti enggak. Pak, kelebihannya baca Quran tahu gak, Pak? Buat temen kita dikubur. Bapak nggak bisa ngandelin anak. Coba tanyain anak. Nak, Bapak kalau manggil anak apa? Su biasanya. Hah? Su biasanya. Hah? Su. Sul. Iya. Zul. Su. Su. Busuk gitu. Su. Nanti kalau papa meninggal, kamu nengok kuburan setahun berapa kali, Su? Pasti dijawab sama anak, setahun 2 kali. Mau puasa, mau lebaran. Betul gak? Enggak sih, kita kalau niatnya beda. Niatnya beda. Pengennya kalau seminggu dia sekali meninggal. gitu kan. Kalau dia meninggal, papa. Paling seminggu kita- sekali. Nggak mungkin. Setahun 2 kali, Bos. Soalnya kan dekat Gue gitu, nih, Pak. Bos. Iya. Papa gue meninggal. Belum tentu gue setahun sekali, belum tentu 2 tahun sekali. Iya. Karena jauh, papa gue dikuburnya di Jawa Tengah, di Kuto Arjo, Iya. gue di Jakarta. Jadi nggak mungkin setahun sekali. Iya, nggak mungkin. Jadi maunya saya buat teman bapak dikubur siapa? Baca Quran. Kita nggak bisa ngandelin anak, istri, nggak bisa. Udah Pak, paksain. Jadi kalau orang bilang, Pak toko dulu, ntar gue baca Quran dulu. Akhirnya dibalik mindsetnya sama Allah, didatengin orang-orang. Jatuhnya kayak Roni, Pak Roni. Pak Roni dagang sembako, awalnya cuman kardus Indomie. Sekarang kardus Indomie kosong. Sekarang Pak, subhanallah, itu yang datang Indomie bukan kardus lagi, tapi truk dan tuker faktur. Jadi Indominya nggak turun, Iya. udah pindah ke agen-agen, fakturnya doang yang tukeran. Nah, Bapak nanti begitu. Amin. Praktekin kayak Roni. Roni waktu datang dia, omsetnya juga cuma 15 juta, Pak. Tapi sekarang omsetnya 600 juta per hari. Dia bisa, Bapak harus bisa. Yang dilakukan Maroni, Bapak lakuin. Nah, baca Quran. Dan itu udah dibuktiin sama sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Dia baksain baca Quran. Itu aja. 2. Saya mau Bapak praktekin ilmu pamungkas lagi RDAI. Apa tuh? Sholat tobat. Wajib sholat tobat. 68. Emang udah ada buktinya Pak Haji? Penulis buku Magnet Rezeki. Nanti Bapak lihat di YouTube, di TikTok. Ia praktekin cair 21 M. Saya mau Bapak cairnya 10 M tiap bulan.
dengan meraktekin ilmu itu. Terangin. Ya. Terangin. Jadi kalau Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, Bapak bisa juga tengok nanti di YouTube ada. Itu beliau praktekin sholat tobatnya 57 salam. Berarti 57 salam. Jadi sholatnya kan dua-dua. Iya. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 57 kali. 1 miliar. Dan yang lebih hebat lagi, ucapannya mantap. Tanah ditengok beliau dari rumah, itu akan jadi milik saya. Jadi milik. Berapa Pak? 52 rakaat? 57 beliau, tapi Pak Haji ngajarin kita 68. Kenapa harus 68? Itu ada prosesnya. Prosesnya angka 68 itu karena kita harus membersihkan sifat-sifat yang negatif yang ada di kertas itu. Di kertas itu kan di formula Pak Haji itu. Iya. 18 sifat negatif yang tidak boleh ada di jiwa kita. Di hati kita harus bersih dari sifat itu. Iya, pantas udah lama. Iya. Sholat itu tobatnya paling dapat 6 rakaat. Harus dibersihkan itu Pak, diniatkan. Iya. Kenapa harus bersih? Kata Nabi, ingat dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh badan. Tapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh badan. Negatif. Ini ilmu Pak Haji yang beliau sampaikan, uang ngejar kita itu dasarnya ini. Kenapa? Kalau hati kita bersih, ini seperti kita menanam bunga. Jadi taman bunga yang semerbak mewangi, sehingga kupu-kupu datang, kita tinggal menikmati, bukan kita ngejar kupu-kupu. Tapi harus ditanam yang positif di hatinya. Nah, caranya apa? Yang kotor-kotor, yang benalu-benalunya, yang apa namanya? Kotor-kotor, yang rumput-rumput yang liar-liar yang mengganggunya harus dibersihin. Berarti Pak kalau sholat tobat misalkan habis subuh bisa sempat 2 rakaat apa 3 rakaat? Ya, nanti saya jelaskan lanjutnya ya. Ya. Jadi intinya harus bersih Pak ya, paham ya? Bersihkan diri kita dari sifat 18 itu. Nah, itu diniatkannya satu persatu, tidak borongan niatnya. Niatnya bukan saya niat sholat tobat untuk membersihkan sifat 18, bukan. Itu borongan namanya. Niatnya satu-satu dibersihkan. Bisa yang sekarang masih ada dan mungkin sifat-sifat dahulu kita dari itu. Itu sudah diformula Pak Haji, itu dirangkum dari sifat-sifat yang jelek. Contoh, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Nomor 1, 2 rakaat Allahu Akbar, 2 rakaat suratnya pendek-pendek saja, biar tidak kelamaan. Kalau Bapak 1868 capek, boleh sambil duduk di bawah, duduk di atas, sesekali juga berdiri, boleh kan? Iya, boleh duduk sambil sandar, bisa sambil duduk, tidak bisa capek sambil tidur terlentang. Kalau tidur sudah ketap-ketip, tidak bisa lagi, ya sudah. Nah, kalau sudah tidak bisa ketap-ketip, berarti sudah disolatkan. Itu ya, diniatkan 1/1 sampai 18. Itu dikerjakannya kapan? Habis maghrib sampai dengan isya. 18. Maghrib sampai isya dapat 18. Dapat. Kalau rata-rata 2 menit, Ya. 1 salam, 2 rakaat, 2 menit cukup lah ya. Kali 18, 36 menit.
40 menit lah, 45 menit lah. Masih bisa Paling lama 1 jam. Jadi maghrib isya 1,5 jam, kita ambil yang 1 jam. Longgar, masih longgar, masih Jadi bisa. sekarang mah saya habis sholat maghrib misalkan langsung aja sholat tobat gitu ya Pak. Ya di rumah aja kalau sholatnya jamaah di masjid. Nanti kalau sholatnya 18 salam di masjid ditonton ditonton orang nanti ini sholat apa ini. Saya suka pulang ke rumah kan nggak tidur di toko Pak ya. Jadi saya suka di rumah aja. Jadi kalau untuk dari maghrib sampai sebelum isya, insya Allah kayaknya bisa. Bisa ya, jadi sholat jamaah salam, imamnya zikir doanya panjang banget, ya udah bapak balik kanan aja nggak apa-apa, tidak harus ngikuti, tapi kewajiban jamaah sudah. Kalau untuk sekarang siapa suka gini aja, terus habis sholat maghrib dia hadornya ke baginda Rasul, malaikat Jibril, Praktekin ini. malaikat Mikail, mau saya ganti berarti. Ya gitu. sekarang praktekin yang ini. Kenapa? Yang 18 kita sholat tobat, karena ada sholat sunat yang dianjurkan Nabi di waktu antara maghrib sampai dengan isya itu, sholat awabin itu fadilahnya sama dengan ibadah 12 tahun nilainya. Hebat kan? Yang lebih hebat lagi, diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau Bapak usianya sampai 90 tahun, sisa kuburnya cuma 10 tahun. Yang 80 tahun diskon. Jadi Bapak boleh berbuat dosa dari sekarang. Alhamdulillah Pak Haji, benar setiap maghrib pada maghrib saya tuh pasti bikinnya langsung Ya. Tobat. sampai isya. Tobat. Belum. Tobat dulu Pak, habis maghrib tobat kan cuma Salat tobat. 2 rakaat. 2 rakaat. Oh, dia. Rakaat, langsung hadoro. Oh iya, jangan. Jadi 18. 18. Jibril ke situ aja dulu sampai ini apa? Kanjeng Nabi Hidir, Nabi Ilyas. Terakhir ya saya ambil kalau jalani, udah langsung aja wirid saya nanti ngaji Yasin dulu kan. Salat tobat, Pak, 18 dari maghrib isya. Itu Ya. Allah ampunin dosa kita selama 80 tahun. Jadi kalau Bapak berbuat dosa sampai 90 tahun, hanya sisa kuburnya 10 tahun. Nah, sekarang umur berapa nih? 61 Pak. Nah, bikin yang banyak. Dapat diskon. Mumpung masih kuat Pak ya. Oh, masih. Iya. Iya, mumpung masih kuat. Ya, jadi 18 Pak ya. Iya. 18 salam diniatkan satu-satu. Mulai nomor 1 urut sampai ke 18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena saya suka bermuka suntuk. Allahu Akbar. Salam sudah dapat 18 salam. Istirahat, nunggu isya. Habis isya lanjut yang sholat lainnya. Nah, dari 18 sifat itu Bapak ambil 5 sifat yang dominan di dalam diri Bapak. Cuma dua, Pak. Saya mah di sini yang suka saya yang paling Pak suka jengkel sama ada ipar. Satu cuma itu aja. Terus mancing jengkel. Dia mancing jengkel, saya nggak pernah. Kepancing jengkel sama dia juga sama. Nggak ada lagi. Saya mah nggak bawel. Nggak ada ya, Nggak pernah gundah, gelisah, murung. Nggak pernah sedih, Ya. apalagi ngeluh. Jadi Jarang gini. lah gitu ya Pak. Cerewet apalagi nggak pernah saya. Cemberut, akomodo Tara. Coba saya Kalau mikir suka mikir. Coba saya singgung, nggak usah sampai 18 lah, kira-kira sampai berapa, nanti akan semua. Kenapa saya sering istilahkan itu formula 18? Karena kalau Bapak sudah nyebut satu, itu pasti ke yang lain. Jadi kalau Bapak satu Ya. jengkel, Ya. pasti yang namanya kepancing jengkel. Iya. Pasti kan? Kalau kepancing jengkel, pasti Bapak juga mancing jengkel. Nggak pernah saya mau Pak. Kalau Bapak kepancing jengkel, mesti sikapnya juga Beda, akan Kendi. emosi Sikap juga apa? kan? Karena kalau emosi. Emosi. Nah, karena kepancing jengkel, kepancing jengkel itu pasti komen. Gak mungkin gak komen orang kepancing, Kalau orang muka jengkel. suntik apa Pak nih Pak? Hah? Muka suntik apa? Muka suntuk cemberut. Suntuk itu Oh, jarang, Pak. Alhamdulillah nggak pernah. Wah, enggak. Jutek. Jutek. Judes. Wah, jauh. Oh, saya jauh. mah. Ketus jauh. Oh, dendam nggak pernah. Nggak ada, cuma itu doang. Yang Iya. satu juga kadang-kadang dendam.
komen jarang, mikir apalagi Enggak. cuek aja saya mah. Cemberut jarang, cerewet enggak, gundah enggak, gelisah enggak, murung enggak, sedih apalagi saya nggak pernah sedih, ngeluh kali-kali itu mah. Karena kalau kita ganggu jadi mau lebaran Dia nggak sedih, dia nggak ngeluh, tapi habis COVID. Habis kok. habis kopi doang itu. Nah, sekarang mah Pak Haji, saya cuma jengkel sama ada ipar doang, satu lagi, Iya. satu dong itu. Satu aja. Jengkelnya gimana? Tadi Pak? kan cerita habis COVID kan, Iya, dia namanya ngeluh. sepi jam. Iya itu namanya ngeluh. Oh, tak cuman itu Iya, doang berarti. itu namanya komen. Komen nggak? Komen. Iya Pak Haji. Cuman di sini yang 18 ini ya paling yang saya sama saya paling 4 lah, nggak lebih dari 5, lebihin 1, 5. Mikir, nggak pernah mikir. mikir mah mikir. 5. Iya Pak Haji. Tadi kan 4, Iya. tambah 1, Iya. 5. Saya juga suka gini, Pak. Paling mikir, aduh pengen banget nih kayak Pak Haji di Bogor nih. Iya. Saya pengen, sayang banget banyak anak yatim Sumedang, kasihan gitu. Iya. Kesit paling mikir gitu doang. Iya, Terus mikir ya, nggak boleh. usaha lagi Pasti apa, berangkat, gitu. pasti bisa. Alhamdulillah. Ini sekarang berangkat, Alhamdulillah Pak Haji. pasti bisa. Ya, alhamdulillah. Jadi Iya. 5, ajarin 5. Jadi ambil 5. Contoh ini contoh saja, kalau pas ya alhamdulillah gitu ya. Contohnya mulai dari mikir. Gimana ya toko saya kok sepi? Nah, mikir enggak? Mikir. Contoh mikir, diambil 5 tadi ya. Contoh mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel. Udah 5 aja, 5 inilah ya. Yang lainnya enggak, lainnya enggak. 5 aja. Juga belum tentu itu Ya 5 aja ini. Tapi 5 ini tambahin 1 kan dari 5. 5 kan? 5 ya. Mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel. Kepancing jengkel. Nah, 5 kan ya? Iya, 5. Karena ini melekat sifat yang negatif, maka ini harus kita bersihkan sangat. Kenapa harus dibersihkan? Bapak dulu waktu masih muda, walaupun tidak pernah main, persing lihat anak kita main yang namanya ular tangga. Oh, main HP benar anak saya. Ular tangga tahu ya? Sebelum HP ada ular tangga itu dibuka, Iya. lempar. Naik, sudah waktunya kobul. Tapi karena ngelemparnya dapatnya ular, naik enggak? Enggak, kemana? Turun jauh. Itu sifat negatif. Apa yang sudah mau kita kobul, karena kita ada sifat negatif, gugur, Pak. Ini permainan. Realita yang ada, ini contoh yang baru saja. Nomor 1 sebelum Bapak. Tamu yang nomor 1. Perempuan langsung Dari Denmark. terbang dari Denmark ke sini. Negara Denmark. Apa Denmark sih, bener, sama bukan suaminya? Demak. Iya. Kalau yang di Indonesia kan ada itu. Ya, saya lihat. Demak. Denmark itu. Kalau ke sana lagi ada Sragentina. Kali ini langsung Denmark beneran. Suaminya juga orang Denmark. Baru nyampe Terbang, tadi baru nyampe malam. langsung ke sini. Konsul ke Pak Haji. Yang kedua, yang kemarin-kemarin sudah banyak yang terkabul. kabul semua. Dapat suami orang Denmark, dapat anak, kan dia tadi keguguran. Sedekah, dapat Terus kerja gajinya 98 juta. 98 juta sebulan. Sekarang mau nyari Di atas lagi, 100. diangkat di atas 100 juta naik, sudah di approve, sudah di ACC, sudah disetujui, sudah oke, tinggal nunggu kapan itu bisa di reject. Tanya sama Pak Haji, apa kira-kira yang terjadi di rumah Jengkel sama ipar. sama ipar? Oh, mau saya rumah. Sama, beda ini laki. Tadi Iya, perempuan. Jadi bertengkar sama istri adiknya. Langsung itu yang sudah dia berharap yakin mau masuk kerja Di Denmark. di Denmark, langsung habis ini langsung terbang, delete, reject, dibatalin.
Alhamdulillah kalau nggak dibatalin nggak kesini. Nggak bakal kemari. Saya bersyukur. Iya Pak. Doa saya tiap malam biar dia di reject. Iya. Biar di reject. Karena kalau nggak di reject dia udah nggak bakal datang ke RDAI kan. Iya, berarti Makanya Bapak juga doa tiap malam biar omsetnya jangan naik dulu. Kalau naik Bapak nggak bakal ke RDAI karena sibuk. Banyak orderan. iya. Iya. Kalau Ya. dari dagang mah Pak Haji sekarang aduh jauh bener. Maka harus itu caranya bersihkan walaupun hanya sekedar jengkel. Kenapa nanti di closing sama Pak Haji? 5 itu bersihnya dengan sholat tobat lagi Pak. Tadi Bapak kan sudah sholat tobat semua. Ya. Satu. Sekarang yang dominan 5 itu diambil sholatin 10. Jadi Bapak mikir sholat tobat 10, komen sholat tobat 10, ngeluh sholat tobat 10, jengkel sholat tobat 10, kepancing jengkel sholat tobat 10. Waktunya habis subuh sampai mau tidur, dicicil, tidak harus satu waktu. Kempor ntar kalau satu waktu. 10 Berapa? 68 dari 18 ditambah 50. Apa itu yang menjadi pendorong, menjadi motivasi kita dengan sholat tobat itu? 1, dipraktekin oleh Pak Nasrullah 57, hajat terkabul 21 miliar. Apa yang dia lihat, apa yang dia ucap jadi kenyataan. Yang pertama. Yang kedua itu janji Allah memang Pak. Kita disuruh mohon ampun. Itu ada di surat Nuh. Mas nanti dibuka surat Nuh ayatnya 10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Disuruh mohon ampun. Berarti kan ini sholat tobat kita mohon ampun kepada Allah. Membersihkan diri dari sifat negatif. Jadi biar datang yang positif. Terus apa janji Allah kalau kita sudah mohon ampun? Allah berjanji kalau kalian mohon ampun pasti akan aku lipat gandakan hartamu dan anak-anakmu. Kenapa ini saya sebut anak-anak? Karena pedagang itu butuh anak-anak. Apa namanya? Pelanggan, agen, pembeli yang banyak dilipat gandakan oleh Allah. Jadi Bapak nanti tadi sudah disabdain Pak Haji, tidak harus retail ecer tapi bisa corporate, bisa distributor. Pokoknya per hari 600 juta. 68 tobat. per hari ya Pak. Nah, yakinnya di situ, yakinnya tadi di situ tadi surat Nuh ayat 10, 11, 12 Bapak baca. Allah akan melipat gandakan harta dan anak. Yakin harus yakin. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Karena ini janji Allah. Nah, saya sekarang sepi apa bisa cepet? Pasti bisa. Pak, misalkan niatnya sholat Tobat. Gimana? kita sebut ini semua. Sebut satu persatu. Enggak semua. Hah? Enggak semua. Borongan. 1 sholat, 1 niat, salam. Sebut lagi 1 niat lagi, 2 rakaat, salam lagi. Jadi 18. Pokoknya emang semua harus Disebut, dirontokkan. Iya Pak. Siap? Jelas ya? Nanti dijelaskan lagi di rumah. Jadi harus dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah Pak. Apa? Alhamdulillah nggak terlalu banyak yang saya hadapi gitu ya. Iya. Cuma satu sama jengkelnya ke adik saya doang. Ya cuma Jengkelnya satu. gimana Pak? Saya dari mulai rumah tangga 2 tahun ya dapat arisan 50 juta langsung dipakai gue bangun. Toko kan udah gede. Pinginnya saya yang dibangun lagi mas saya. Dari mulai rumah tangga sampai sekarang
dipakai mabok, kopi, ngopi, pakai gitu aja sama teman-temannya. Ya, nanti disabdain Pak Haji. Makanan nyambil, nggak ada bahasa minta apa kemana rokok juga. Cerita aja Pak. Apalagi bilang terima kasih. Itu nah, kalau ilmunya Pak Haji nanti bisa menjadi pesugihan itu, bisa jadi tumbal. Tapi nanti biar Pak Haji yang nyampaikan. Ya. Ya Pak Haji. Iya. Sengkel samaan ponak apa? Ipar. Tapi ini bisa ya yang sholat bangun malam, Bisa. tahajud, Jam baca 12, Quran jam 12 bangunnya, mandi. Terus yang kedua sholat tobat seperti itu, motivasinya harus begitu. Mau Allah bisa merubah cepat, bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan harta yang berlimpah kepada Bapak, gampang, Allah tinggal ucap kun, jadi, maka fayakun, jadi. Terus masalah sholat tahajudnya berapa rakaat Pak? Sholat tahajud biasa boleh 8 plus 3, atau kalau agak Kalau saya Nggak capek. witirnya suka habis pada isya aja. Hah? Nggak apa-apa Pak. apanya? Sholat witirnya pada isya nggak apa-apa. Oh boleh, nanti jadi nggak malam apa-apa. tahajud saja, ya. Paling sedikit. Empat Empat aja? boleh, ya 4. Supaya ada Nanti waktu. baca Qurannya biar panjang. Lagi mau padi kemarin saya mau kaji dan punya uang 5 juta tuh Pak. Oh, Habis 90 juta, habis 15 juta, malah sisa, iya. Oke, gitu ya, tinggal praktekin ya, tinggal pamungkasnya ke Pak Haji. Nah, jadi nanti Bapak yang pertama dipraktekin wajib baca Quran. Iya Pak Haji. Biar ucapan Bapak jadi mantap. Nah, yang kedua, Bapak paksain sholat tobat harus. Supaya kayak Pak Nasrullah, dia baru ngedipin aja jadi duit. Coba praktekin bos, dia ngedipin jadi duit, betul? Iya Pak Haji. Pak Nasrullah nanti dia suruh di YouTube-nya, TikTok-nya Pak Dia Nasrullah. di YouTube-nya dia testimoni Pak Nasrullah di situ. Nanti biar tambah yakin lagi, Pak. Nah, yang ketiga, Bapak kalau habis sholat jangan buru-buru selesai, tapi Bapak duduk di sajadah sambil Bapak angkat tangan. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi Bapak harus terima kasih Allah. Alhamdulillah saya punya duit 10 miliar. Terima kasih Allah. Omset saya per hari, Bapak sebut mau berapa? Iya Pak. 1 miliar. Kalau Pak Roni kan 600 juta per hari. Iya Pak Haji. Sekarang untuk 1 miliar per hari, kalau anaknya baru umur 20 tahun sebelahnya 150 juta per hari omsetnya. Nah Bapak sebut, kenapa mesti angkat tangan? Ayatnya apa coba? Ya, jadi Dasarnya. Nabi nyampaikan Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan memohon kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Allah malu, maka kita bikin malu Allah agar hajat kita dikabulkan Kabulkan. Allah dengan mengangkat Tangan. tangan. Iya. Angkat tangan boleh begini, Iya. kebiasaan. Yakinkan itu. Iya Pak. Jadi Bapak paksain, bisa nggak bisa harus sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan buru-buru mulai dari sekarang setelah pulang dari Ade. Tapi Bapak minimal 5 menit, maksimal 20 menit Bapak angkat tangan sambil memohon sama Allah. Tidak boleh mengeluh. Kita kebanyakan kan ngeluh. Allah, gimana nih? Besok jatuh tempo. Goblok. Nggak gitu juga dong kata Allah. Iya. Bersyukur. Karena ayatnya siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tunggu ajabku. Diajab bos sama Allah kalau orang nggak bersyukur. Makanya orang bilang, Ji, kenapa nasib gua nggak berubah? Lu nggak ada syukur-syukurnya. Yang ada ngeluh. Jadi kena ajab. Orang lain mah abis COVID udah pada bangkit. Ini belum bangkit. Nggak bangkit lagi. Ya kan waktu COVID ya kan dia Iya. sukses nih.
lumayan. dagang misalkan pohon, karena banyak orang yang pada takut jadi sibuknya di pohon ya, makanya omsetnya naik. Habis COVID nggak ada, karena dia ngeluh. Berpikir gini Pak Haji, masa harus jual omset yang udah dibeli sebelah. Nah jangan, Udah berapa kali saya mau jual tanah. Jangan. Istri nggak ngizinin lagi ya. jangan. Mungkin yang udah dibeli. Pakai ayatnya Allah, bersyukur. Walaupun terpuruk bersyukur. Amin Pak Haji. Walaupun hutang bersyukur. Ini mah hutang ngeluh. Allah, besok jatuh tempo. Nggak gitu doanya. Doanya cuma Nggak begitu. lunasin utang saya dong gitu doang lu bicara. Nggak boleh. Terima kasih Allah, terima kasih. Hutang saya udah Allah lunasin. Padahal belum. Oh gitu. Ya. Iya dong, kan ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Terima kasih Allah, terima kasih. Semua hutang saya udah Allah lunasin. Terima kasih Allah. Bikin Allah apa tadi doanya? Malu. Allah malu Pak dengar kita. Terima kasih Allah. Allah udah lunasi hutang saya. Padahal belum. Allah malu Pak. Alhamdulillah. Emang dasarnya ada hadisnya. Sebutin. Jadi hadis Nabi itu tadi, jadi Nabi nyampaikan bikin Allah malu. Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan, kemudian mohon kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Allah malu. Berarti harus dikabulkan. Nah, bikin Allah malu. Caranya apa? Itu tadi. Ya Pak Haji. Terima kasih Allah. Saya udah dikasih mobil terbaru Pajero Sport Dakar 2025. Padahal belum. Alhamdulillah. Iya belum adanya. Saya beli mobil satu dari 2010. Iya. Dipakainya udah. Saya mah nggak pernah ke Bandung. Sama ada IPA sampai hancur rusak Pak Haji. Iya, Saya bikin mah malu. pernah. Bikin Jarang malu. saya pada penyok Jadi tanya sama iya, saya. jadi Ibu nanti Sama ada Bapak IPA. berdoa. Terima kasih Allah. Allah udah cabut nyawanya ada ipar saya. Padahal belum. Padahal belum dicabut nyawanya. Tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kalau yang Nggak apa-apa, Pak. kalau kakaknya dia yang sekarang masih ada. Kemarin teh emang pekerjaan gitu semua Pak Haji, bukan Iya. anunya. Alhamdulillah. Oh tahu ada saya tahu anak saya. Aduh sakit sampai punya penyakit gula saya Pak. Iya, makanya Bapak berdoa, terima kasih Allah. Terima kasih Allah udah cabut nyawanya adik ipar saya. Terima kasih Allah. Padahal belum dicabut. Itu pasti Satu dicabut. lagi. Itu yang kemarin mah udah Pak Haji yang duluan Iya. tuh. Belum ada 4 bulan saya. Iya. Aduh itu mau pengen oksigen ke saya. Mobil saya pakai ke kantor kemana berapa. Nanti kan kalau udah dicabut nyawanya nggak gerecokin Bapak. Ini satu lagi. Iya, iya, iya. Buat ngurangin penduduk, bantu program pemerintah. Batin saya bener tersiksa Ya. sampai punya penyakit gula. Kata dokternya, saya sering ke dokter, Bapak penyakitnya di sini. Iya, pikiran. Mertua ada Pak, Ya. dua-duanya. Waduh, lucu nggak Pak? Bukan anu ya Pak. Mertua saya tuh punya hutang ke bank 350 juta Pak. Saya bayar, dia cuma 6 bulan bayar Pak. Yang 3 tahun saya yang bayar. Waduh, mantu yang luar biasa. Bonusnya biasanya langsung penyakit gula tuh Pak. Iya, betul Pak. Terus saya gini Pak Haji, pengen saya ya. Pengen saya mah bilang atau bicara gitu sama ke saya gini. Ini pinjam duit 20 juta udah dianggap kentut nggak dianggap apa-apa. Iya, iya. Aduh. Beres. Ya alhamdulillah kebetulan tanahnya ada. Iya. Ya udah saya balik namain aja ke Perwana. Iya. Balik nama aja udah meninggal dua-duanya. Iya. Kemarin ada abangnya istri saya ngomong ke saya, kasihan kan almarhum, kita buka waris. Mau mana yang diwarisin? Mau dibuka yang mana? Saya bilang udah milik saya semua. Saya bilang Iya. balik nama, utangnya banyak ke saya. Bekas nyalon Gerindra 100 juta. Saya tulisin, bank 300 juta. Hitung dari berapa tahun bunganya berapa kalau dibungain mas? Iya. Yang 10 juta, 5 juta udah dianggap kentut nggak dianggap duit. Iya. Anaknya tangkap polisi, saya yang nebus. Iya. Tabrakan saya yang bayar. Iya. Aduh, elak Tapi kan banget. Bapak dapat bonus penyakit gula. Itu. Aduh, ya Allah, bener Pak. Tak gimana Pak Haji? Saya pengen hilang penyakit gula nih. Kalau Gampang. ini Bapak harus disembuhin penyakitnya. Jadi namanya itu bukan penyakit gula Pak. Kalau di RDI namanya penyakitnya PKD.
PKD itu Penyakit kurang duit. Ajarin bos, nyentongin duit. Ajarin nyentongin duit. Nih liatin Pak, cara manggil duit. Duitnya biar tidak PKD. ya Pak. Ya, penyakit penuh duit. Ya, Punya duit banyak. Nanti dikasih uang bibit satu-satu Bapak. ya Pak. Ini disimpan barang yang perlu di rumah, Ya, di lemari gitu ya Pak. tidak untuk dipakai Ya. belanja, disimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 9 kali. 9 kali. Al-Fatihah atas ridho Allah dan karomah anak-anak yatim RTAY Kandang Embeh pimpinan Bapak Haji Budi Susatyo bin Suwondo. Ya. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Allah kabulkan dengan wasilah cara yang saya lakukan ini. Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ajak dia ngobrol, ngomong, diundang, suruh datang ke rumah atau masuk rekening juga boleh. Iya. Ganteng. Jadi wajahnya sumringah, senyum, Iya, Pak. nggak suntuk, nggak menari, ya, bersenang-senang. Iya, Pak. Ganteng, kasep, ya. Datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar saya, sini, masuk ke rekening saya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar saya, masuk ke rekening saya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, Iya. ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, nyentongnya ke dalam. Oh, iya. Nyentongnya ke dalam. Gini, datang masuk ke sini. Mau keluar kemarin nyentongnya. Saya udah praktekin sama adanya Pak di kamar karena saya punya Ini pergi parah pagernya datang. Kaliber. Pantesan nggak masuk ke rekening saya. Sering dipraktekin di kamar sama saya. Saya banyak uang 75 ribuan, ada 10 lemar sebelum ke. Ya ini nanti ditambah, Iya. tidak boleh. Datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyak dengan penuh keyakinan, tidak berharap. Tapi jalani saja. Iya. Pintunya lewat mana saja udah datangkan. Amin. Diulang-ulang berkali-kali. Diulang-ulang berkali-kali. Dalam tiap hari gitu, Pak. Waktunya bersamaan dengan tadi itu setelah ucap hajat ke Allah tadi, meditasi, visualisasinya ini. Tapi kalau di masjid jangan bawa ini. Enggak. Iya. Heboh nanti. Ini mau berhabis sholat aja, cuma baca itu banyak karena Ya, boleh di depan. ini pakai ilmu Pak Haji. Nah, ya. Dipraktekin salah nih. Tak kasih catatannya. Kasih Praktekin. cara manggil pelanggan. Nah, ya. Yang paling atas, Bapak baca tapi nggak boleh ada suaranya. Iya, Pak. Bapak baca yang keras tapi nggak boleh ada suaranya. Paling atas. Ini saya sering praktekin sama adik saya, Pak. Ya Haji. paling atas coba baca. Tapi nggak boleh ada suaranya. Paling atas. Banyak nanti. Paling atas. Baca. Nggak boleh ada suaranya. Tuh yang manggil pelanggan gitu tuh. Paling atas. Kan jelas kalau si Babe efisien gitu aja. Ya. Saya juga pengen sih kemarin itu sini. Ya. Salah nanti ke depannya. Bisa. Bisa, Pak. Harus bisa. Saya mau omsetnya ke depan kayak Pak Roni, 600 juta per hari. Dagang sembako. Penyakit Bapak sembuh total. Tidak komplikasi kemana-mana. Tidak kena ke mata, tidak kena ke jantung, tidak kena ke paru-paru,
dan yang parah tidak boleh kena ke alat kelamin. Iya, hampir kena ini. Iya, soalnya kalau gula kemana-mana, ke alat Kecuali kasih paha kelamin, baru, ke tuh, jantung, nggak ada reaksi. nah paru-paru, ke mata, jangan. Kalau dikasih paha yang baru semangat. Kalau yang itu mah nggak ada reaksi. Nanti dikasih paha ayam boiler. Jangan jajan mulu ya. Ya, Sampel. Iya, tapi enggak setelah umroh kemarin mah enggak jajan lagi saya. ya. Enggak pernah. Nggak berubah, nggak berubah maksudnya. Enggak kalau ada. Bisa bisa ngobrol. Alhamdulillah Pak Haji, saya kagak pegang duit, boro-boro pegang duit 50 juta. Ada uang jarum coklat tapi ya Pak Haji. Saya bilang sebelum lagi bikin rokok saya nggak punya duit aja maksa aku beli keramik aja pinjam 5 juta ke orang, ke mantan. Ibunya dia nih. Ya, Terus saya ngomong gitu, Cek, doain saya mau umroh. ya, Umroh, padahal nggak punya duit kan gitu. ya. Tapi udah niat saya pengen gitu ya. Udah beresin aja ruko. Sampai sekarang belum beres Pak Haji. Nanti beres. Jadi nanti Bapak praktek Ibu RDA itu cair 10M. Amin, amin. Cair 10M. Ya, Nah, karena Bapak udah kena gula, jadi Bapak paksain hindari ML. Jadi Bapak kalau ML dibalik. Alat kelamin Bapak diemot. Nggak boleh dimasukin ke alat kelamin perempuan. Nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Ada ilmunya ada, tapi cair dulu 10M, nanti saya ajarin. Oke? Sip, cair 10M. Terkabul. Cair ya 10M ya. Nanti dibagi anaknya ya. amin Pak Haji. Iya Buat dong. tadi kiparnya ya. Iya. Ya. Pak Haji. Cair ya 10M ya. Cair ya 10M ya. Amin, 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 Pak Haji. Itu. Makasih ya Su. Sip, cair ya 10M ya. 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 Ya, cair 10M ya. Cair. Saya paling besar Pak Haji. Ya, boleh. Boleh.